Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Saat ini kita akan belajar materi fisika tentang rangkaian seri paralel kapasitor. Kita ingatkan kembali bahwa kapasitor itu fungsinya untuk menyimpan muatan listrik. Lalu kita katakan juga bahwa keping sejajar ini kalau berbahan udara, dia memiliki kapasitas kapasitor E0 kali A per D. Kemudian bagaimana kalau disisipi dengan bahan dielektrik? Maka kita katakan adalah C bahan sama dengan K kali dengan C0. Atau kita katakan bahwa C bahan sama dengan E A per D. Terus kalau untuk mencari energi kapasitor, kita katakan adalah luas dari segitiga ini atau W sama dengan 1/2 Q kali V atau energinya sama dengan 1/2 C kali V pangkat 2. Nah, sekarang kita akan belajar lebih jauh tentang rangkaian kapasitor. Yang pertama adalah tentang susunan seri. Nah, ini namanya susunan seri. Artinya tidak bercabang. Ini skemanya. Nah, kalau rangkaian kapasitor ini seri dihubungkan beda potensial, maka dalam C1 ini ada Q1, ada V1. Di sini ada V2, ada Q2. Di C3 ada Q3, ada V3. Kemudian, apa ciri-ciri rangkaian seri? Pertama, masing-masing kapasitor memiliki muatan yang sama. Jadi kalau Q1-nya sama dengan 3 mikrokolom, maka semua ke sana 3 mikrokolom untuk muatannya. Untuk beda potensialnya adalah dijumlahkan. V1 tambah V2 tambah V3. Terus, misalkan di sini 6 volt dan di sini V1-nya 3 volt. Di sini V2-nya 2 volt, sudah 5 volt, otomatis ini V3 sama dengan 1. Karena kalau dijumlahkan semua di sini harus sama dengan di sini. Terus berikutnya adalah bagaimana cara menggabungkan ketiga kapasitor ini, C1, C2, C3 menjadi 1. Maka dikatakan tadi bahwa V sama dengan V1, V2 tambah V3, karena V sama dengan Q per C. Maka kita masukkan semua adalah Q seri per C seri, artinya yang ini ya, ganti. Terus Q1-nya per C1, Q1 didapat dari ini, V1, yaitu Q1 per C1. Untuk Q2 per C1, Q2 per C2 didapat dari sini. V2 sama dengan Q2 per C2. Demikian juga untuk Q3 per C3 didapat dari sini. Terus, karena kita katakan tadi salah satu cirinya adalah muatannya di dalam adalah semua sama, Q seri sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 atau sama dengan Q. Sehingga dengan singkat kita katakan bahwa seperti seri sama dengan seperti 1 tambah seperti 2 tambah seperti 3 dan seterusnya. Kalau hanya 2 C, maka sampai di sini saja. Nah, cara menggunakan rumus ini adalah kita harus samakan penyebutnya. Nah, kita katakan bahwa dari ketiga muatan ini tadi, dari ketiga kapasitor ini, kita gabung satu menjadi C seri, menghasilkan Q seri, menghasilkan C seri. Nah, sehingga tetap rumus ini berlaku. V sama dengan V seri sama dengan Q seri per C seri. Dan cara menggabungkannya, kita gunakan rumus ini. Nah, dengan catatan bahwa C sama dengan kapasitas kapasitor dengan lambang F,
farad, kemudian Q, muatan listrik kolom, kemudian V, berpotensial volt. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau dia rangkaian paralel. Nah, paralel ini artinya dia bercabang. Ini bercabang. Kita jalan ke sana, kita bercabang, ada cabang. Maka itulah namanya rangkaian paralel. Lalu cara menggabungkannya atau mana ciri-ciri pertamanya adalah potensialnya semua sama. Sini. Misalnya ini 6 volt, maka V1-nya 6 volt, V2 6 volt, V3 6 volt. Kalau paralel itu ya. Nah, berikut bagaimana dengan muatan kebalikan dari seri tadi? Kalau muatannya adalah dijumlahkan. Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, ketiga muatan ini kita gabung. Ketiga kapasitor ini kita gabung menjadi C1. Nah, maka untuk kita katakan dengan persamaan C paralel sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Kita jumlahkan saja. Gitu. Dan kita masuk ke dalam soal latihan. Kita melihat gambar ini, antara A dan B ada 3 kapasitor, C1, C2, C3. Setelah ujung A dan B dilepas dari sumber tegangan yang beda potensialnya 6 volt, maka besar muatan pada C2. Yang ini berapa besar muatannya? Maka kita akan menjawabnya. Kita akan menjawabnya adalah, kita perhatikan ini, kemudian untuk menggabung ini menjadi satu, C penggantinya kita gunakan rumus seper C ini tadi. Ya, karena ini seri. Maka seper C seri, seper 30, ini 30 mikrofarad, ini 15 mikrofarad, ini 10 mikrofarad. Maka kita samakan penyebutnya, cocoknya lah penyebut 30. Maka seper C seri sama dengan 30. Jadi seperti 30 dibagi 30, 1 dikali 1 dapat 1. 30 dibagi 15, 2 dikali 1, 2. 30 dibagi 10, 3 dikali 1 dapat 3. Nah, sekarang kita jumlah 1 tambah 2 tambah 3, 6 per 30. Sehingga kalau C seri tinggal kali silang saja. Ya, atau kita balik, C seri per 1 sama dengan 30 per 6. Dapat 5 mikrofarad. Nah, ini C serinya sudah dapat. Sekarang, berapa muatannya? Nah, cirinya tadi adalah, salah satu ciri adalah, besar muatan dalam C1, C2, C3 adalah sama. Jadi, kalau kita mencari muatan totalnya, Q sama dengan ini, perhatikan rumusnya ini, Q sama dengan C dikali V. C, dalam ini kita pakai mikrofarad, C seri, kali dengan V-nya tadi adalah 6 volt. Jadi, 30 mikrokolom jawabannya. Nah, jadi muatan serinya adalah 30 mikrokolom, sama dengan muatan pada C1, sama dengan muatan pada C2, sama pada muatan C3. Nah, berikut contoh soal tentang paralel. Nah, ingat, ini sudah tidak seri, sudah tidak paralel. Ini sudah gabungan antara seri dan paralel. Kita lihat, ini beda potensialnya adalah 20. Kita ikuti, maka ini adalah cabang. Maka ini adalah cabang, maka ini paralel. Tetapi setelah kita jalan ke sana, oh ini seri dia ini. Ketiga-tiga ini seri. Maka untuk menjawabnya, besar muatan total, muatan total, Q total. Maka kita harus mencari C penggantinya semua total. Yang pertama kita kerjakan adalah 6
mikrofarad, 6 mikrofarad, 6 mikrofarad. Kita gabung secara seri. Nah, seperti seri, nah, tadi 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6, langsung saja karena sudah sama 6 penyebutnya. Jadi 1 tambah 1 tambah 1, 3/6. Jadi kalau dibalik C serinya menjadi 6/3 sama dengan 2 mikrofarad. Sehingga ini menjadi 2 mikrofarad. 2 mikrofarad ini diparalelkan lagi dengan C dengan 3 dengan 4. Artinya paralel 2 yang tadi semua di atas ini ditambah dengan 3 ditambah dengan 4 sama dengan 9 mikrofarad. Nah, sama yang tadi di soal nomor 1. Maka Q sama dengan C total. Mengapa total? Karena sudah ada gabungan seri dan paralel dalam. Kali dengan V. Maka C sama dengan Q sama dengan 9 mikrofarad dikali 20 volt. Artinya 180 mikrofarad. Jadi jawabannya tadi soal adalah C. Demikianlah materi kita tentang rangkaian seri dan paralel kapasitor. Semoga bermanfaat bagi kita semua.